Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan mengkiaskan wayang dari kebudayaan Hindu menjadi kebudayaan Jawa dan Islam itu kan dengan simbol-simbol itu. Seperti contoh pusakane Yudhistira yang disebut Jimat Kalimosodo. Ternyata itu adalah kalimat sahadat. Ojo dadi sengkuni. Sengkuni apa? Saka unine. Ya, memang dari ngomong loh. Lisan. Dari lisan, dari cara ngomong, akhirnya bisa merubah dunia Mahabharata itu menjadi jungkir balik seperti itu kan karena saka uni. Kita diskusi tentang jane kesenian tradisional iki salah iki nang ndi. Terutama wayang sing kayak viral, sing jare ini budaya yang harus dimusnahkan, atau yang kesenian yang tidak ada faedah atau manfaatnya. Tak mulai Pak ya? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat WMTV Kreator, edisi malam Jumat. Kliwon ra ya? Kliwon ini. Edisi malam Jumat Kliwon. Kamis Wage. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Suatu kehormatan bagi WMTV Kreator. Kita mencari kebenaran tentang sejarah, mencoba untuk terus melakukan penelusuran. Dan malam ini diberi kesempatan untuk bisa ketemu langsung sowan beliau, sejarawan Kabupaten Purworejo. Sesuatu yang tidak mudah untuk bisa bertemu dengan beliau, tetapi karena kecintaan beliau tentang sejarah, termasuk budaya, Nusantara Tanah Jawa, khususnya di Purworejo, tentang budaya, kesenian tradisional di Pulau Jawa kita mengenal wayang kulit. Beberapa hari ini kita risih Pak, terganggu banget dengan berita yang sudah terlanjur beredar tentang masa iya wayang harus dimusnahkan atau wayang itu tidak ada manfaatnya. Nah menurut jenengan iya itu? Ya kalau menyitir Kang Deddy ya, ya haram kalau di wayang itu dimakan. Ini saya nggak suka ini, langsung ngomong haram gini benar-benar saya nggak suka. Kenapa kok saya nggak suka? Karena dia belum memperkenalkan. Iya. Saya sudah kenal, teman-teman sudah banyak kenal, tapi insya Allah kan tidak semua orang Indonesia itu Pak kenal dengan jenengan. Daripada nanti salah dalam menyebut nama atau gelar mungkin, monggo diperkenalkan. Ya baik, terima kasih WMTV Kreator, kembali bersama saya Irwan Wilodilogo yang katanya ini tadi berlebihan yang menyebut kami sejarawan. Sebenarnya bukan sejarawan, cuma ya yang tahu sejarah dan pegiat budaya dan sejarah. Ini balik langsung Pak ke tema kita Pak, langsung nih. Ya, dasar rating-ratingan kepi ceritanya itu kok ana wong sing ngaram-ngaram ke wayang ki piye itu? Itu kalau tadi video klarifikasinya kan katanya dia tidak mengharamkan. Gitu. Tapi kadung viral dan itu terframe ya di masyarakat, di media sosial, di netizen itu kalau wayang itu haram, kemudian wayang itu dimusnahkan begitu. Anfaedah. Ya anfaedah lah. Ini kan menurut saya, menurut kita kan jadi keblinger itu yang ngomong itu. Keblingernya begini, jadi ketika seseorang menstigma wayang yang katanya kok dalam ajaran Islam itu adalah sesuatu yang anfaedah kemudian harus dimusnahkan dan haram, itu kok sepertinya kalau orang Jawa bilang itu lali purwo duk sino. Purwo duk sino, lali saka asal usule. Harus menjadi satu benang merah dan garis bawah bahwa justru dengan wayang ini Islam itu pada awalnya ada hanya sekedar gejala dan akhirnya menjadi agama baru pada waktu itu. Gejala agama Islam, dan justru dengan Islam itu bisa menginfluen masyarakat Jawa pada waktu itu dan akhirnya masyarakat Jawa terbentuk satu akulturasi budaya antara wayang ini dan kemudian tradisi keislaman yang itu diramu dengan begitu apiknya oleh Kanjeng Sunan Kalijaga pada awal peradaban Islam itu dimulai di Indonesia atau khususnya di Pulau Jawa ini. Jadi wayang itu kata kunci dari salah satu influensi budaya Islam yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu untuk mengislamkan masyarakat Jawa ini yang jadinya menjadi peradaban sekarang itu. Kalau saya mendengar dari jenengan dari cerita wayang penyebaran agama Islam di mana Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam dengan budaya wayang salah satunya, berarti kan
wayang itu tidak bisa kita pisahkan sebagai jembatan atau cara sunan-sunan orang sebelum kita. Mereka orang yang sangat luar biasa, waliullah, Iya. menyebarkan agama Islam dengan media wayang tersebut. Iya. Ya Ya, kan? itu kata kunci untuk penyebaran agama Islam di Nusantara atau di Jawa pada khususnya ini melalui wayang itu. Pertanyaan saya mewakili teman-teman semua. Yuk dosane wayang ki opo? Dosane- Kok dihujat? Dosanya wayang itu karena sekarang ini ya kalau meminjam istilahnya Sujiwo Tejo yang juga reaktif ya terhadap viralnya kasus pemusnahan wayang itu ya memang yang dosa itu justru malah orang Jawa itu sendiri ketika ada stigma terhadap wayang dimusnahkan. Jadi kalau Sujiwo Tejo itu bahkan secara satir ya itu dia menyatakan nggak usah dimusnahkan, lama-lama wayang itu musnah sendiri. Akan hilang dengan sendirinya. Iya, karena jika kita tidak menjaga. Itu kan satir, jadi sebuah ironitas yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo dengan tidak usah dimusnahkan, dia akan musnah sendiri. Karena apa? Sebagai orang Jawa kita tidak mempunyai atau tidak tidak terpanggil untuk melestarikannya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ini cuma ngobrol ya Mas, kalau kita bicara wayang mau jangan dimusnahkan lah. Kalau Sujiwo Tejo ngomongnya ya itu nanti musnah sendiri. Dengan adanya tidak pedulinya kita terhadap wayang itu sendiri. Jadi saya ini agak ambiang-ambiang. Mereka pembenci wayang itu silakan, nggak usah Anda mengharamkan atau memusnahkan wayang hari ini. Iya. Nanti wayang akan musnah sendiri. Dengan kita sebagai orang Jawa, kita tidak pernah peduli open dengan kebudayaannya. Wayang kulit salah satunya. Justru ini secara implisit ini Ustadz yang kemarin menyampaikan itu justru menyadarkan kita. Iya ya. Iya. Ada sisi positif dan itu makanya ini peringatan keras ya sebenarnya, peringatan keras dari seorang ustadz kepada bangsa Jawa sebenarnya, kepada orang Jawa. Jangan-jangan sang ustadz tersebut sebenarnya mereka adalah pecinta, ingin melihat wayang itu kembali lestari. Iya, mungkin dengan caranya untuk melakukan suatu kontroversi. Iya. Ya, mungkin ini cinta yang salah kalau menurut Dilan ya. Kita tetap berpositif thinking lah. Iya, betul. Karena ini kita bicara tentang mereka yang mengucapkan hal tersebut, ustadz, ulama. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang benar-benar indah untuk didengar. Iya. Kita mewakili dari Indonesia, kita orang Jawa, kita kan Jawa, Mas. Kelahiran Jawa kan, Jawa Tengah kan. Jadi kita tetap harus menampilkan di mana orang Jawa itu tidak keras, tidak arogan. Betul. Orang Jawa tidak, keprok waton ancur, enggak. Kita tetap menggunakan mencoba untuk mencari hal-hal positif di balik sesuatu yang dianggap hal negatif. Ya makanya kan kalau diskusi kita kan menjadi justru si Ustadz ini memberikan kartu kuning kepada orang Jawa. Ustadz Khalid Basalamah, wis ngono wae lah. Ya, itulah. Si Ustadz Khalid Basalamah memberikan kartu kuning kepada orang Jawa. Sudah memperingatkan dengan caranya. Iya. Dan setelah itu kita baru sadar secara kolegial di media sosial, kita baru sadar bahwa bangsa Jawa itu ternyata punya wayang gitu. Padahal di awal cerita peradaban Islam itu masuk di Pulau Jawa kan dengan media wayang ini. Dulu itu lidah Kanjeng Sunan Kalijogo itu menghijaiyahkan lidah orang Jawa itu susahnya bukan main. Dan perjuangan dari dakwah beliau. Iya, dengan media-media, dengan simbol-simbol tertentu, Sunan Kalijogo mengajarkan, menghijaiyahkan lidah kita. Contoh, ketika ini penonton wayang ini, jadi beliau itu akan melakukan pagelaran wayang, dan ketika sebelum masuk di arena itu, Kanjeng Sunan itu di depan pagelaran itu diberikan satu buah waluh namanya. Nah, orang yang datang, orang Jawa yang pada waktu itu belum Islam, ya kita katakan mereka masih Hindu atau Buddha, datang ke sini dengan kesadaran kebudayaannya, tapi oleh Sunan Kalijogo dia diajari untuk memegang waluh itu dengan mengucap waloh. Kalau daerah Pantura sampai Jawa Timur kan namanya waluh. Waluh. Itu supaya kita terlatih dengan Allah yang kemudian bertransformasi menjadi ya Allah. Wallah, ya Allah. Itu cara menghijayahkan lidah orang Jawa dari tidak hanya kenalnya di awal hanya Hong Wilaheng dan sebagainya,
Sang Hyang. Nah, oleh Sunan Kalijogo dilatih lidah ini supaya bisa menyebut yang mempunyai dunia ini, yang menciptakan dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wallah, wallah, ya Allah. Bahkan Kanjeng Sunan sendiri, beliau siarnya tidak terus serta-merta tiba-tiba beliau ngomong sholat, tidak, tapi tetap sembah yang bayang kan, kita tahunya kan. Iya. Bayang maghrib, bayang luhur, bayang isya. Sholat maghrib, sholat itu kan baru temporer aja. Maksudnya ada apa ya? Kontemporer saja sholat. Tapi dulunya ya sembahyang itu. Masih beliau tidak meninggalkan kebiasaan, tapi merubah sedikit demi sedikit, dan akhirnya hari ini kita bisa merasakan, kita bisa melihat di mana perkembangan Islam di Nusantara sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya gini ya. Jadi kalau mungkin kita kalau di Indochina itu, Mas, itu penyebaran Islam itu dengan cara kekerasan, Pak. Ada yang dengan kekerasan, dengan perang. Tapi kalau di Indonesia atau di Jawa sendiri itu dengan pendekatan kebudayaan. Makanya terjadi akulturasi antara Islam dan kebudayaan Jawa sebelum Islam itu sendiri. Contohnya ada Menara Kudus. Itu kan dulu kuil itu. Ya, dialihfungsikan menjadi masjid. Dan kemudian menghormati ini yang penting, yang sekarang itu nyaris mereka tidak mengajarkan kepada kita. Bagaimana Sunan Kudus melarang orang Kudus untuk menyembelih sapi pada waktu itu. Karena apa? Sapi itu adalah hewan suci kalau menurut agama Hindu. Menghargai, mereka berkeyakinan di Hindu. Karena di Hindu itu kan sapi itu kan tunggangannya dewa ya. Barang yang hewan yang sangat disakralkan. Oleh karena itu sampai sekarang pun di Kudus ya yang disembelih ya kerbau. Di sana adanya soto kerbau, nggak ada soto sapi. Itu bagaimana Sunan Kudus dan mereka itu maksudnya orang-orang yang bersama Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam di Kudus itu masih menggunakan pola rasa. Iya, rasa. Makanya akulturasi itu tadi. Dan ini akulturasi ini pelan-pelan ini berusaha merangsek dengan cara-cara asimilatif sekarang itu. Kan ada dua kutub penting dalam satu kebudayaan ya, dalam transformasi budaya itu ada dua kutub penting. Yang pertama ada kutub akulturasi, yang kedua ada kutub asimilasi. Kutub akulturasi itu perpaduan dua unsur yang tidak meninggalkan unsur yang lain. Sementara kalau asimilasi, kutub yang lain itu lama-lama hilang, Pak. Contoh. Dihilangkan atau hilang? Hilang, Pak. Lama-lama hilang. Makanya Sujiwo Tejo tadi betul yang disampaikan Sujiwo tadi betul. Dan kalau Ustadz Basalama tadi menyampaikan itu sebenarnya adalah kartu kuning buat orang Jawa. Kalau kita terus ikut membuli Ustadz Basalama, seolah-olah kita justru apa bedanya dengan mereka yang membenci? Apa bedanya membenci kan gitu. Justru ini adalah kartu kuning kalau menurut saya pribadi dengan Ustadz Basalama yang lagi viral tentang perwayangan ini, itu saya sangat kagum dengan beliau. Saya di YouTube mengikuti tentang kajian-kajian beliau. Makanya kemarin dengan cerita kok ada seorang Ustadz Basalama yang saya kagumi, kok mengeluarkan statement tersebut, wih, ini bukan hal yang tiba-tiba. Makanya saya kembali lagi nih, insya Allah mencoba untuk mencari hal-hal positif karena kita di Nusantara bukan negara geger, bukan negara yang arogan. Dan kita tidak diajarkan untuk saling membenci. Tidak. Mungkin ini salah satu cara Ustadz Basalamah mengingatkan kita sebagai orang Jawa pemegang kunci kebudayaan. Lebih tepatnya cara Tuhan. Cara Tuhan mengingatkan kaumnya. Lewat beliau. Lewat beliau. Jadi teman-teman tolonglah jangan di sini menggeger, mencaci dan memaki. Beliau yang dianggap sudah ingin memusnahkan tentang budaya kewayangan, kesenian wayang kulit di sini, kesenian wayang kulit maksudnya. Tetapi cobalah Anda itu melakukan sesuatu gitu loh. Jadi nggak mencoroni ngomong dengan tulis-tulisan yang kasar, tapi Anda sendiri tidak melakukan suatu perbuatan positif untuk kebudayaan kita, kesenian kita. Makanya waktu Kiseno ya, almarhum Kiseno itu mengaktualisasi wayang yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dengan membuat satu sentralistik figur Bagong kolor abah. Iya, kolor abah. Itu sebenarnya adalah mengaktualisasikan wayang supaya lebih menarik kepada generasi muda. Dan nyatanya banyak kok. Kemudian terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kiseno itu dengan wayang Celimen. Iya. Nah, itu kan terobosan budaya. Nah, inilah sebenarnya yang kita butuhkan saat ini untuk membumikan wayang itu sendiri dengan cara-cara seperti itu. Dan tanggung jawab atas pelestarian wayang
itu sebenarnya tidak terletak pada kebijakan negara, tidak, tapi justru kesadaran intuisi kebudayaan kita lah yang wajib melestarikan itu. Dan ini sebenarnya kasus yang terjadi saat ini sama persis dengan kasusnya ketika Malaysia mengklaim Reok Ponorogo, mengklaim lagu Rasa Sayangi. Itu tiba-tiba orang timur sana, Indonesia mengklaim Timur, keris sebagai budaya asli mereka. aslinya. Di Indonesia geger loh, Mas. Walaupun sebenarnya Malaysia sendiri punya, Pak, budaya keris punya. Iya. Tapi salahnya mereka ambil captionnya yang di bawah kerisnya orang Jawa kan. Tetapi maaf, kalau saya harus menyampaikan juga ini peringatan untuk diri saya sendiri. Kita sering melakukan sesuatu hal yang latah. Ya. Wong geger melu geger. Tapi kita nggak ngerti jenenge karepe apa. Betul. Tiba-tiba kita mencaci. Ingat, iki lho bos kabeh sing nonton ki ya. Kita itu bukan pemilik leluhur yang suka mencaci. Iya. Kita tuh bukan keturunan dari orang-orang pembenci, tidak. Tapi kita adalah keturunan orang-orang sebelum kita, leluhur kita tercinta itu adalah orang-orang yang luar biasa. Betul, mereka sangat mengasihi, bahkan mereka itu ngopeni, nggak cuma ngopeni tapi mewariskan budaya dan kesenian itu kepada kita. Lah kok nengkini kira kok openi, tiba-tiba diopeni karena negara liya, awakmu geger. Geger. Makanya ada dua warning sebenarnya di sini. Yang pertama warningnya Sujiwo Tejo dengan satirnya atas viralnya dari Ustadz Basalamah ini. Yang kedua dari ungkapan Basalamah sendiri terhadap kebudayaan wayang, dan itu justru menyadarkan kepada orang Jawa bahwa ini kartu kuning buatmu, kamu punya barang tapi nggak dipelihara, nggak dirawat, nggak dilestarikan ya. Seperti ini yang terjadi seperti ini. Makanya, wayang ki salah apa dusun apa? Insya Allah malam ini terjawab dengan beliau, sejarawan Kabupaten Purworejo, di mana wayang ini ya sesuatu yang tetap harus kita lestarikan, bahkan kita turunkan kepada generasi yang akan datang. Kita tidak bisa mengatakan ini budaya saya, ini kebudayaan kita, tetapi kita sendiri nggak pernah tahu sejarahnya. Anak dhewe takon, Pak, ki jenenge Werkudara, ki Werkudara sapa? Sapa ya? Ganti pertanyaan gampang, Pak. Bagong ki anake sapa? Sapa ya? Tiba-tiba dengan geger wayang gini ikut bicara nih. Iya. Wah, itu Ustadz salah, itu Ustadz itu apa? Orang baru, itu orang luar negeri. Ini bukan budaya dia, ini budaya kita. Kenapa kamu ganggu budaya saya? Sik, Bos. Itu cara Tuhan, mungkin insya Allah cara Tuhan memperingatkan kita semua sebagai pemilik warisan kebudayaan wayang kulit salah satunya lewat beliau. Betul. Jadi ya, menurut aku Ustadz Basalamah ya nggak salah juga gitu. Ya tinggal kita secara arif menyikapi. Nah, ki wong Jawa tenan lagi, ki wong Jawa iki, ki wong Jawa. Secara arif menyikapi apa yang disampaikan beliau. Makanya di Facebook saya, ya saya hanya menyampaikan wawasan keindonesiaan tentang kebinekaan. Sementara kan kalau kita tadi ada yang nyentrik, Mas, ada satu komentar ditanya, seandainya Rasulullah itu lahir di Nusantara, bagaimana ya gitu. Ya saya jawab, mungkin pakaian beliau ya belangkonan sama pakai sorjan. Dulu ini terlepas dari wayang, tapi nanti akan kita kembalikan lagi ke tema pembicaraan kita. Jadi jenengan bercerita tentang ada seseorang yang menulis atau membalas komen jenengan di kolom FB Facebook ya. Itu tentang seandainya Rasulullah itu diturunkan di Nusantara, maka dia akan seperti apa? Ya nggak usah dijawab panjang-panjang, jelas dia menggunakan belangkon. Karena masanya masih masa belangkon. Saya pernah mendengar kenapa Rasulullah itu kok diturunkan di bumi Arab, tidak di Nusantara atau di belahan dunia lainnya. Karena Rasulullah itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak terburuk di dunia pada waktu itu ada di Timur Tengah, Jazirah Arab. Orang paling buruk akhlaknya pada waktu itu ada di Jazirah Arab. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak dipotong-potong, nanti ini jadi panjang gitu. Ada seorang penggali sejarah mengatakan kalau akhlak terburuk adalah mereka yang ada di Jazirah Arab itu dulu. Makanya Rasulullah diturunkanlah di Jazirah Arab untuk memperbaiki akhlaknya. Kembali ke wayang. Banyak orang ngerti wayang kulit, wayang golek, dan banyak wayang lainnya. Termasuk ada wayang suket sing terakhir lagi rame itu. Wayang itu menurut saya adalah cerita
dari tokoh-tokoh yang mewakilinya sebagai perlambang. Ya. Contohnya seorang kesatria Pandhawa Lima. Pandhawa. Pandhawa lah nggih, Iya. Pandhawa. Seorang yang berkarakter buruk, jahat, angkara murka, jelai, metitil, mecicil, pokoknya paling welek sak dunia ya Kurawa. Kurawa. Jadi Ya. itu kan suatu simbol toh. Ya makanya simbol-simbol itu yang diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga tuh untuk mendidik bangsa Jawa itu. Memilih antara kebaikan dan keburukan. Nah, kamu memilih kebaikan dengan cara satriamu, pilihlah rombongan Pandhawa. Kalau kamu ingin menjadi seorang yang seorang penguasa dan hebat, tetapi culas dan curang, contohlah Kurawa. Dan ada itu ya monggo urusanmu, bukan urusan kita. Maksudnya pilihan itu ada pada kita. Betul. Dan Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan mengkiaskan wayang dari kebudayaan Hindu menjadi kebudayaan Jawa dan Islam itu kan dengan simbol-simbol itu. Seperti contoh pusakane Yudhistira yang disebut Jimat Kalimosodo. Ternyata itu adalah kalimat syahadat. Ojo dadi sengkuni. Sengkuni apa? Saka unine. Ya memang dari ngomong loh. Lisan. Dari lisan, dari cara ngomong, akhirnya bisa merubah dunia Mahabharata itu menjadi jungkir balik seperti itu kan karena soko uni. Artinya ya ini juga teguran keras juga untuk ustadz yang memang asal ngomong kan gitu. Asal ngomong lah. Ya, jadi itu termasuk sangkuni itu. Soko uni ini akhirnya dihujat kan. Tapi kan kita nggak menghujat. Kita justru mengambil segi positifnya bahwa ini adalah kartu kuning bagi orang Jawa ini. Dengan ungkapannya lagi-lagi kartu kuning lagi. Ada tokoh lain, kita bicara pewayangan lagi nih Mas. Ya. Di mana seorang yang sangat bijaksana menerima takdirnya apa adanya dan dia menikmati. Ya. Semar. Nah, Semar. Itu apa ya? Contoh bahkan filosofi. Semar sendiri kan kalau dia kan guru ya. Yeah. Gurunya Pandowo. Nah, kemudian nanti ada Togog dan Bilung untuk gurunya yang nggak benar-benar. Kurawa. Tapi ya di dalam itu enggak ada Mas di kitab Mahabharata versi India itu enggak ada. Ini memang Jawa well. Punakawan itu sepengetahuan saya itu yang menciptakan karakter tersebut adalah Sunan Kalijaga. Betul. Ada empat sifat. 4 sifat. Lawama, Sufia, Mutmainah. Yang satu amarah. Nah, itu sebenarnya diwakili dari Punakawan ana sing nesuan ning apian. Ana sing seneng pameran. Ana sing ngomong cemplang-cemplong ning bener bagong. Nah, itu. Ana sing kita gagah, kendel emang kendel tapi rada boros si Petro. Kantong bolong, Bambang Gila. Jadi ada yang dia berperilaku baik dengan gayanya juga, tetapi qadarullah dia ditakdirkan dengan tubuh yang tidak sempurna gareng. Jadi kalau di wayang ini ya kita maaf. Kita sebagai pecinta, bahkan kita ikut melestarikan. Semoga anak cucu kita tetap ingat tahu tentang jati dirinya lewat wayang. Dan kita salah satunya. Salah satu yang menyukai, tidak hanya menyukai, tapi kita menjaga. Anda mau bicara wayang, maka Anda harus tonton wayang dulu. Betul. Dan wayang wayang yang kita kenal ini, itu sebenarnya juga dulu ada satu perdebatan di Wali Songo. Ini sejarah. Jadi awalnya itu dibuat wayang itu golek. Jadi kalau wayang aslinya bangsa Jawa itu adalah wayang gedhong. Jadi lembaran gambar gitu, kemudian ditata, terus kemudian diceritain begitu. Kalau di ilmu sastra namanya tablo ya. Jadi hanya diceritain, ditunjuk-tunjuk gitu sama dalangnya. Nah kemudian dibuat golek. Tapi golek ada pertentangan karena itu menyerupai manusia. Di kalangan Wali Songo itu menyampaikan jangan golek. Kalau golek itu menyerupai manusia karena itu 3 dimensi ya. Nah kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga itu mempunyai inisiasi wayang ini. Bentuknya pipi, hanya gambar-gambar dan tidak menyerupai manusia. Dan dipilihnya wayang itu wayang. Wayang itu kan bayangan. Ini loh gambaran hidupnya menungso ini. Tadi sampaikan ada yang punya sifat amarah tapi baik. Baladewa. Ya kan? Saya suka itu. Iya. Nggak ngomong pemarah tapi baik. Baik. Iya. Dan itu ternyata sepemarah Baladewa, iya. Jika dihadapkan dengan tokoh Bagong,
tetap tidak bisa berbuat apa. Karena Apalagi kalau orang abang tadi. semua yang disampaikan Bagong itu benar. Benar, iya. Walaupun Itu peringatan kita, itu peringatan mungkin untuk seseorang yang mempunyai kekuasaan. Betul. Seorang penguasa jika dia diketemukan dengan seorang rakyat jelata akan pilih-pilih nih. Ya. Mungkin dia mungkin menghindari. Tapi mungkin kalau kita lihat dari cerita Bolodewo sebagai penguasa, Ya. dia bisa mendengarkan suara Bagong dengan dia bisa menerima. Kan dia sadar, aku penguasa ini mengjabatan, Ya. tapi rasaku, aku rasa ngapus iki. Yang disampaikan orang ini adalah suatu kebenaran, dan saya bisa menerima. Jadi dengan tokoh Bolodewo itu saya sangat suka. Ya. Wajahnya merah itu tuh. Ya, wajahnya merah, gagah gitu. Musuhan. Iya. Sebagai bangsa yang besar dan sebagai generasi, nah aku sih ya generasi muda, dia generasi tua. Kenapa kok muda kok tua? Saya tuh muda di pemahaman tentang pengalaman. Kalau beliau tua di pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan. Itu menurut saya. Ya. Dan menurut teman-teman juga pasti sepakat. Ya monggo lah ya. Yang penting kita belajar bareng. Sinau bareng ya Mas. Iya, sinau bareng kan. Kalau pesan-pesan dari jenengan Mas untuk teman-teman pecinta budaya sejarah Nusantara tentang apa yang sudah kita bicarakan malam ini, wayang, kebudayaan, nggak cuma wayang tok lah Mas. Iya. Kesenian banyak lainnya. Kesenian. Monggo silakan Mas. Baik, para pemirsa semua, bahwa tantangan kita yang di depan kita itu adalah sesuatu yang membuat kebudayaan kita menjadi luntur. Hai para pemilik kebudayaan, ingatlah, ini kebudayaanmu yang perlu kamu lestarikan. Dengan cara-cara kita harus semakin membumikan kebudayaan kita sendiri, karena kebudayaan itu adalah jati diri kita. Jangan sampai hilang. Karena kalau kita kehilangan jati diri, maka kita akan kehilangan diri kita sendiri, identitas kita. Bangsa yang besar, bangsa yang tidak pernah meninggalkan atau melupakan sejarahnya. Iya. Sejarah yang besar pun ada hubungan langsung dengan kebudayaannya. Salah satu ciri khas dari jati diri bangsa. Semoga bermanfaat. Salam dari Kabupaten Purworejo, Lowano. Salam untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Salam untuk teman-teman juga yang di seluruh dunia, pecinta sejarah, kebudayaan dan kesenian. Salam silaturahmi, salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.